Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isal S. Jilani, biasa dipanggil Isal. Saya berkuliah di Universitas Muhammad Diallo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ade Putra Ode Amane selaku dosen dasar-dasar ilmu politik di Universitas Muhammad Diallo. Puji syukur atas berkat rahmat Allah yang telah memberikan kepada saya dalam menyampaikan hasil makalah saya dengan tema adat istiadat pernikahan di daerah Banggai Laut. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Banggai Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Tengah. Suku asli yang mendiami kabupaten ini adalah Banggai. Suku ini terdiri dari dua kelompok, yaitu suku Banggai Kepulauan yang berada di Kabupaten Banggai Laut sendiri dan suku laut atau suku bagian pegunungan yang berada di daerah pegunungan di Kabupaten Banggai Laut. Adat istiadat dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Banggai sebenarnya sangat banyak, tapi kini adat istiadat dan budaya tersebut telah banyak yang ditinggalkan atau dilupakan. Untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka perlu adanya perkenalan adat istiadat tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini tentang pernikahan di Kabupaten Banggai Laut yang memamerkan berbagai macam adat dan kebudayaan di Banggai Laut ini tersebut. Yang ketiga, tujuan dan saran. Tujuan dari budaya ini adalah menyusun konsep budaya yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Sasaran yang akan tercapai adalah menentukan perencanaan dan perancangan budaya di Kabupaten Banggai Laut. Yang keempat, manfaat hasil penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bahwa adat ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembang adat tersebut. Bab 2. Pembahasan. Hubungan cinta kasih wanita dengan pria. Setelah melalui proses pertimbangan, biasanya dimantapkan dalam sebuah tali perkawinan, hubungan dan hidup bersama secara resmi selaku suami istri dari segi hukum, agama, dan adat. Di Banggai, di mana kehidupan kekeluargaan masih kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua insan yang berkasihan akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami dan istrinya. Masuk di pertimbangan bibit, bebet, dan bobot. Untuk menerima seorang besan, biasanya keluarga melakukan pertimbangan. Kalau secara tradisional, pertimbangan penerimaan seorang calon menantu berdasarkan kepada bibit, bebet, dan bobot. Bibit artinya
mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik. Sedangkan bebet, calon pengantin, terutama pria, mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Dan bobot, yaitu kedua calon pengantin adalah orang yang berkualitas, bermental baik, dan berpendidikan cukup. Terkadang dari hal tersebut masih belum cukup karena penentuan bibit, bebet, dan bobot berkeluarga tidak sama. Tapi hal ini tidak terlalu signifikan dalam adat pertunangan. Selanjutnya kita masuk di pinangan atau melamar. Pinangan biasanya yang melamar adalah pihak calon pengantin pria. Pada masa lalu, orang tua calon pengantin pria mengutus salah seorang anggota keluarganya untuk meminang. Tetapi ini untuk praktisnya orang tua pihak laki-laki biasanya langsung meminang kepada orang tua pihak wanita. Bila sudah diterima, langsung akan dibicarakan langkah-langkah selanjutnya sampai terjadinya upacara perkawinan. Hal-hal yang perlu dibicarakan dalam peminangan yaitu tanggal dan hari pelaksanaan perkawinan, ditentukan kapan pernikahannya, jam berapa, biasanya dicari hari baik. Tidak kurang penting adalah pemilihan seorang atau juru rias pengantin tradisional dalam upacara perkawinan tradisional. Peran seorang perias sangat besar karena dia beserta asisten-asistennya akan membimbing, paling tidak memberitahu seluruh pelaksanaan akad nikah lengkap dengan perlengkapan yang diperlukan. Seorang perias harus mampu dan ahli dalam bidangnya, biasanya juga punya jadwal yang ketat karena laris diminta merias banyak tempat. Terlebih bulan-bulan baik menurut perhitungan kalender. Oleh karena itu, seorang perias harus dipesan dari jauh-jauh hari. Perlu diprioritaskan pula pemilihan tempat untuk melaksanakan upacara perkawinan itu, misalnya di mana tempat akad nikah atau resepsinya, apakah akan dilaksanakan di rumah, di sebuah gedung, atau pertemuan di hotel, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan perkawinan adat Banggai Laut, pihak calon pengantin wanita secara resmi, pihak pria harus membantu bagaimana pelaksanaan upacara perkawinan. Banyak upacara perkawinan apakah sederhana, sedang-sedang saja, atau besar-besaran yang mengundang banyak tamu dan lengkap dengan hiburan. Secara realitas itu tentu tergantung kepada anggaran yang tersedia. Pada saat ini kedua pihak sudah lebih terbuka membicarakan hal tersebut. Selanjutnya kita masuk di lamaran. Lamaran biasanya keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan, yang mana sebelum dilakukan lamaran biasanya didahului dengan adanya memberi informasi. Hal ini sekedar memastikan bahwa si keluarga laki-laki akan berkunjung ke sana untuk melakukan lamaran. Ya, selanjutnya acara pernikahan. Acara pernikahan akan dilaksanakan secara 2 kali, entah dari si calon pengantin laki-laki ataupun si calon pengantin wanita. Itu semua tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam acara pernikahan. Selanjutnya kita masuk lagi di upacara ijab. Sebagai proses pertama pada puncak acara ini adalah pelaksanaan ijab yang melibatkan pihak penghulu dari
KUA setelah acara ini berjalan dengan lancar dan dianggap sah, maka kedua mempelai resmi menjadi suami istri. Selanjutnya kita masuk lagi di resepsi pernikahan. Dalam hal ini biasanya tuan rumahnya mengundang kerabat dekat saja. Biasanya dikatakan kalau acara ini adalah acara tertutup untuk orang lain atau acara keluarga saja. Bab 3 atau penutup. Kesimpulan, kepercayaan masyarakat Banggai Laut ada baiknya untuk dijadikan sebuah pembelajaran sehingga diyakini ketika seorang laki-laki yang telah menikah dan ketika sudah diarak keliling desa mengingatkan kepada perempuan yang ada di desa tersebut kalau laki-laki di arah tersebut telah menikah, sehingga bagi perempuan yang ada di desa tersebut tidak coba-coba untuk main hati dengan laki-laki yang telah dikurung dan diarak keliling desa. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya presentasikan hasil makalah saya tentang adat istiadat di Banggai Laut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the people, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love, ooh.